Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah statistika yang dosennya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Kahar Mustari MS akan mensimulasikan tugas kelompok yang diberikan kepada kami, yakni rancangan acak faktorial 2 faktor. Semoga apa yang kami tampilkan di sini dapat mengedukasi kita semua, sekaligus menjadi sebuah referensi kepada kita semua sebagai seorang mahasiswa, apalagi menjadi seorang peneliti, apabila menggunakan rancangan acak faktorial 2 faktor ini sebagai salah satu metode dalam penelitian kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Ali Akbar Wahab sebagai pemandu atau tutor pada simulasi di tugas kelompok 2 ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis sebuah data tinggi tanaman kentang terkait dengan pemberian pupuk organik cair dan pembenihan ZPT. Jadi mana data ini terdiri dari 2 faktor, ya, di mana 2 faktor, di mana rancangan ini adalah rancangan acak kelompok Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, sudah lihat bahwa ada data tinggi tanaman. Nah, untuk menganalisis data ini Bapak Ibu, pertama-tama hal yang harus mesti kita lakukan itu mengetahui jumlah masing-masing setiap faktor Bapak Ibu ya. Di sini maka di sini saya sudah tuliskan, di sini ada faktor P0, P1, P2, ada S0, S1, S2, S3 dan S4. Nah, di mana yang harus ini kita buat untuk mengetahui jumlah masing-masing setiap faktor Bapak Ibu ya. Untuk P0 S1 kan 75,5. Ini jelas dari kita ambil dari sini ya. Semuanya diambil dari sini Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah kita lakukan hal demikian, yang pertama kita lakukan, yang selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita harus mengetahui berapa kelompok yang ada, berapa perlakuan ada, berapa jumlah faktor P, berapa jumlah faktor S, dan kita harus mengetahui juga faktor koreksi dari nilai yang ada di data ini, ya, faktor koreksi nilai data yang ada ini. Terus kita harus tadi kan sudah kita mengetahui cara mendapatkan faktor koreksi, ya. Jadi selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita harus mengetahui rata-rata total data yang ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tulis di sini rumusnya itu sama dengan Samsky, nilainya itu kita ambil semua ini Bapak Ibu ya, yang merah ini. Ya, kita masukkan enter, ya, dapat nilai tersebut. Dan untuk selanjutnya itu adalah Samsky perlakuan ya. Untuk Samsky perlakuan, rata-rata jumlah perlakuan itu kita ambil yang ini Bapak, jumlah yang data jumlah yang ini ya. Jumlah ini Samsky sama dengan Samsky, terus kita blok datanya, maka dapatnya hasilnya ini. Dan untuk Samsky kelompok Bapak Ibu ya, ini diambil dari data yang ini Bapak Ibu ya, data yang ini, data yang ada di bawah ini kita blok, terus kita enter, maka dapatkan ya jumlahnya yang ini. Dan untuk rata-rata faktor P Bapak Ibu ya, data yang diambil itu adalah yang ini, data tabel yang di bawah ini yang sudah saya buatkan tadi. Data yang ini, jumlah yang ini kita blok ya, sama dengan Samsky, kita blok enter, maka hasilnya adalah yang ini Bapak Ibu. Terus untuk rata-rata faktor S ya, yang diambil itu adalah yang jumlah ini Bapak Ibu ya, jumlah yang ini ya, sama dengan Samsky, blok datanya enter ya, jadi maka hasilnya ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi
hasil data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung sidik ragam. Ya. Tabel sidik ragam itu adalah ini Bapak Ibu ya. Tabel sidik ragam ini adalah yang ini. Nah, di tabel sidik ragam ini Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita cari itu adalah mengetahui DB atau derajat bebas masing-masing item ini. Item kelompok, perlakuan, faktor P, faktor S, interaksi, galat ya. Jadi harus kita tahu dulu nilai derajat bebas masing-masing item-item yang ini. Nah, untuk DB atau derajat bebas untuk kelompok itu nilainya 2. Nah, dari mana nilai 2 ini Bapak Ibu ya? Dari nilai kelompok ini 3 ini kita kurang 1. Maka nilainya 2 ya. Kenapa dikurang 1 Bapak Ibu? Karena memang rumusnya dari sananya itu memang harus dikurang 1 ya. Untuk kelompok dan perlakuan data itu harus dikurang 1. Makanya di sini untuk derajat bebas kelompok itu dari nilai 3 ini dikurang 1, maka hasilnya 2. Begitu juga untuk derajat bebas untuk perlakuan, ini nilainya perlakuan sebenarnya kan ada 15 ya. Kita kurang dengan 1, maka kita dapatkan hasilnya 14 Bapak Ibu ya. Ini untuk derajat ini. Dan untuk faktor P ya, untuk faktor P, jadi kita lihat saja di sini nilai faktor P tadi 3 ya, itu kita kurang 1, maka dapatnya 2 ya. Sama dengan faktor S Bapak Ibu ya, 5 ini 5 nilainya itu dikurang 1, maka dapatnya faktor S. Faktor S maka dapatnya 4. Jadi untuk semua perhitungan untuk mengetahui derajat bebas untuk kelompok sampai dengan faktor S ini Bapak Ibu itu dikurang dengan 1 ya, itu. Nah, berbeda lagi untuk derajat bebas dari perlakuan interaksi antara P dan S Bapak Ibu ya. Untuk nilai derajat bebas untuk interaksi antara P dan S yaitu nilai derajat bebas faktor P itu kita kalikan dengan nilai derajat bebas faktor S ya, itu dikalikan. Jadi 2 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 8 Bapak Ibu ya, itu. Nah, dan untuk derajat bebas galat ini Bapak Ibu ya, ini untuk mendapatkan ini 28 ini untuk mendapatkan galat derajat bebas galat ini Bapak Ibu ya, ini harus kita tahu DB total dulu Bapak Ibu ya. DB total ini ya, DB total ini, di mana untuk mendapatkan nilai DB total ini Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan nilai DB total ini itu kita lihat dari sini Bapak Ibu, yang ini nilai ini 3 dikali 15 ya, DB kelompok tadi 3 dikali 15 itu dikurang dengan 1 ya. Jadi kan 3 kali 15 kan 45 Bapak Ibu ya, 3 kali 15 kan 45 dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 44 ya. Nah, setelah kita mendapatkan DB total, maka barulah kita akan mencari namanya DB galat. DB galat ini Bapak Ibu ya. Nah, di mana nilai DB galat ini Bapak Ibu yaitu adalah DB total ini ya. Ini DB total itu dikurang dengan ini Bapak Ibu. Ini dikurang dengan DB kelompok dan dikurang dengan DB perlakuan. Ya. Jadi, untuk mendapatkan DB galat ini Bapak Ibu, ya, itu adalah DB total dikurang dengan DB kelompok dan dikurang DB perlakuan. Maka hasilnya adalah 28 Bapak Ibu. Nah, itu pun kalau kita jumlahkan ini pasti dapatnya 44 juga. Ya, begitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui nilai-nilai DB yang ada di sini, maka kita beralih ke tabel selanjutnya atau kolom selanjutnya itulah JK ya.
nilai JK ini Bapak Ibu. Ya, jumlah koreksi. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai jumlah koreksi ini akan sangat berpengaruh tadi terhadap data yang ada di sini Bapak Ibu. Untuk mendapatkan hasil ini, semua data yang diambil adalah data yang ada di sini. Ya, tapi kita lihat dulu ya, untuk JK kelompok ya, cara untuk mendapatkannya itu Bapak Ibu ini. Samski kelompok ya, Samski kelompok ini itu dibagi dengan hasil pengurangan antara perlakuan dengan faktor koreksi. Ya. Nah, saya ulangi, untuk mendapatkan JK kelompok itu adalah ini, Samski kelompok Bapak Ibu ya, Samski kelompok itu dibagi dengan hasil pengurangan antara perlakuan dikurang faktor koreksi. Ya, itu. Nah, jadi dapatnya 2,86 ya, kalau saya ulang ya. Jadi sama dengan itu ini, Samski kelompok ya dibagi dengan hasil pengurangan antara perlakuan dengan faktor koreksi. Ya, jadi dapatnya 2,86 itu Bapak Ibu ya. Untuk perlakuan ya, untuk perlakuan kan tadi di atas di sini kan kita pakai ini perlakuan ya, jumlah perlakuan ya, jumlah perlakuan. Nah, untuk perlakuan ini untuk mendapatkan JK-nya itu maka akan kita pakai itu nilai dari kelompok ya, nilai kelompok itu kita pakai nilai kelompok ya, nilai kelompok. Jadi di sini nilai Samski perlakuan ini Bapak Ibu ya, siapa dulu ini, sama dengan nilai ini itu adalah Samski perlakuan dibagi dengan hasil pengurangan antara ini kelompok dibagi dengan faktor koreksi ya, maka hasilnya sebagai berikut ya, 238,44 ya, itu untuk mendapatkan JK dari perlakuan Bapak Ibu. Nah, untuk JK dari faktor P ya, kita juga lihat dari sini ya, ini Samski faktor P ini ya dibagi dengan faktor S dikali dengan kelompok ya, faktor S ini dikali dengan kelompok dan hasil dari kalinya ini itu akan dikurangi dengan faktor koreksi ya. Nah, jadi saya hapus dulu ini ya. Jadi untuk mendapatkan JK dari faktor P ya Bapak Ibu, itu faktor P ini, jadi Samski perlakuan ini faktor P ini ya dibagi dengan ini hasil kali antara ini faktor S dikali dengan kelompok ya dikurang dengan faktor koreksi ya, maka hasilnya 128 ini 128,14 ya, sama ya. Nah, begitu juga dengan untuk faktor S ya, faktor S ini kita akan melihat data Samski faktor S ya, Samski faktor S ini Samski faktor S ini ya, itu hasil dibagi dengan hasil perkalian antara faktor P dikali kelompok dikurang dengan faktor koreksi ya. Nah, jadi saya hapus lagi saja ya, ini jadi untuk dapatkan faktor S ini, Samski S ini Bapak Ibu itu dibagi dengan hasil kali antara nih, faktor S dikali dengan perlakuan dikurang dengan faktor koreksi ya. Jadi dapatnya kenapa? Salah.
ya. Jadi untuk dapatkan ini nilai Samski S itu dibagi dengan hasil ini Bapak. 3 dikali 3 dikurang dengan faktor koreksi ya, itu hasilnya Bu, Bapak ya, mendapatkan ini nilai faktor S ya. Nah, kalau untuk nilai interaksi Bapak Ibu ya, ini tinggal dikurang saja dari perlakuan JK perlakuan dikurang JK faktor P dikurang dengan JK faktor S, maka hasilnya adalah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal dikurang saja ini. Perlakuan dikurang P dikurang S, maka hasilnya dapat JK koreksi ya. Tadi untuk menghitung nilai galat Bapak Ibu itu kita harus tahu dulu jumlah totalnya ini ya. Jadi kita kosongkan dulu. Jadi kita harus ini nilai total ini dulu Bapak Ibu ya. Kita ambil ya. Untuk nilai total JK ini Bapak Ibu itu diambil dari ini. Samski total dikurang dengan faktor koreksi ya. Samski total dikurang dengan faktor koreksi. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, setelah total ini kita dapat, barulah kita hitung JK galat ya. Maka barulah kita hitung JK galat. Di mana untuk mendapatkan JK galat ini yaitu diambil dari sini Bapak Ibu. Nilai total dikurang dari nilai kelompok dan dikurang nilai perlakuan. Maka dapatnya nilai galat JK galat adalah 108,51. Nah, oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah nilai masing-masing nilai JK ini kita sudah dapatkan, barulah kita pindah ke KT, nilai KT ya. Nah, kalau nilai KT ini agak mudah juga untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Untuk nilai KT ini itu nilai JK dibagi dengan nilai DB. Untuk dapatkan KT ini, nilai JK ini dibagi dengan DB Bapak Ibu ya. JK dibagi dengan DB. Jadi saya tulislah kan sini 143 ya. Jadi sama dengan nilai JK dibagi dengan nilai DB. Baru maka hasilnya adalah 143. Itulah nilai KT. Nah, sama juga dengan ini Bapak Ibu, perlakuan. Jadi nilai JK ini dibagi dengan ini, maka hasilnya ini. Faktor P juga begitu. JK ini dibagi dengan ini, maka hasilnya ini. Faktor S juga begitu Bapak Ibu. Nilai ini dibagi dengan ini, maka hasilnya ini ya. Untuk interaksi juga begitu, nilainya ini kita bagi dengan ini, dapatnya ini. Galat juga begitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai KT ini Bapak Ibu, yaitu nilai JK ini itu dibagi dengan nilai DB ya. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk mendapatkan nilai KT ini yaitu nilai JK ini itu dibagi dengan nilai DB Bapak Ibu ya. Nah, maka hasilnya ini. Setelah nilai ini, setelah nilai KT kita dapatkan, barulah kita mencari F hitung ya. Tapi sebelum F hitung itu Bapak Ibu ya, kan kita ingin menguji H0 H1, maka nilai F tabel ini kan kita lihat dari tabel uji ya, nilai tabel uji F Bapak Ibu ya. Nah, jadi nilai-nilainya ini ada, kalau di Excel itu ada rumusnya juga supaya bisa kita dapatkan nilai F ini ya, nilai F ini. Contohnya untuk F tabel untuk tarafnya itu 0,05 ya, untuk kelompok ini rumusnya itu ini Bapak Ibu ya, rumusnya itu yang ini. Sama dengan F, kita Bapak Ibu saja F in fin atau F in invert F in ya, F INF ya, Bapak Ibu ketikkan di Excel ya. Terus Bapak buka kurung, tuliskan 0,05 ya. 0,05 terus blok data DB terus dan data galat ya. Terus enter ya. Jadi saya kasih contoh dulu. Ini saya hapus dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan di sini F in F buka kurung 0,05 ya. 0,05 terus kita blok ini pakai dulu di sini pakai koma dulu Bapak Ibu ya. 0,05 pakai koma ya. Terus kita blok ini ya.
Setelah itu koma, terus kita blok DB Galat, ya. Nah, tutup kurung, enter, maka hasilnya ini 3,34, ya. Itu untuk di Excel Bapak Ibu, ya, untuk mencarinya di Excel. Kalau di SPSS kan langsung muncul semua nilai-nilai F tabelnya, baik itu untuk taraf 0,01 dan taraf 0,05. Jadi kalau di Excel itu kita bisa hitung, ya, ada rumusnya. Sama dengan ini Bapak Ibu, ya. Untuk ini sama F inverse tadi, F inverse, terus di tulis 0,05, ya, 0,05 dB, klik dB dan klik Galat, maka hasilnya itu. Jadi untuk mendapatkan nilai F tabel taraf 0,05 itu tadi caranya Bapak Ibu, ya. Jadi tinggal diklik saja rumusnya. Nah, terus F untuk tabel F 0,01 ya sama dengan tadi Bapak Ibu, ya. Cuma bedanya tadi itu adalah di sini F inverse sama kita tulis dalam kurung itu 0,01, ya, klik DB dan DB kelompok dan DB Galat sama perhitungannya. Cuma bedanya tadi ya adalah 0,05, yang ini 0,01, ya, nilainya. Jadi itu. Jadi untuk menghitung itu ya. Nah, jadi muncul ini. Setelah ini kita tentukan, barulah kita bisa menghitung F hitung Bapak Ibu. Supaya di sini kita bisa lihat apakah perlakuan ini berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata atau tidak berpengaruh sama sekali, ya, di situ. Nah, contohnya untuk F hitung Bapak Ibu, ya. Untuk menghitung F hitung ini cukup mudah juga, ya. F hitung ini kita lihat dari sini Bapak Ibu. Nilai KT kelompok itu dibagi dengan KT Galat, ya. Nilai KT kelompok dibagi dengan KT Galat. Jadi di sini sama dengan KT kelompok ini dibagi dengan KT Galat, ya. Jadi dapatnya ini 0,37. Sama juga dengan untuk F hitung untuk perlakuan, ya. Jadi KT perlakuan itu dibagi dengan KT Galat, ya. Jadi KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Nah, sama untuk faktor P, ya. Jadi nilai KT faktor P dibagi dengan nilai KT Galat. Jadi untuk F hitung ini Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan F hitung ini, jadi kalau untuk F hitung kelompok itu KT kelompok dibagi dengan KT Galat. Untuk perlakuan itu jadi nilai KT perlakuan dibagi dengan KT Galat, sama, dan seterusnya. Faktor P, nilai KT faktor P dibagi dengan KT Galat, ya. Ini juga untuk faktor S dan interaksi juga begitu. Jadi semuanya ini dibagi dengan KT Galat Bapak Ibu untuk mendapatkan F hitungnya, ya. Jadi masing-masing ini kita lihat bagi dengan KT Galat. Nah, untuk keterangan ini Bapak Ibu, ya. Nah, karena kita mau mencari kesimpulan apakah ini berpengaruh nyata atau tidak nyata, ya. Ada juga sebenarnya kalau dilihat, ya, secara kasat mata saja, sebenarnya kalau jika F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka ini dia tidak berpengaruh sama sekali, ya. Jadi untuk kelompok ini tidak berpengaruh sekali Bapak Ibu, ya. Tidak berpengaruh sama sekali, ya, karena nilainya lebih kecil dari F tabel. Jadi baik itu taraf 0,01 dan 0,05. Nah, untuk perlakuan, ya, karena nilainya lebih besar dari F tabel, maka dia berpengaruh sangat nyata Bapak Ibu, ya. Nah, jadi dia berpengaruh sangat nyata untuk perlakuan, ya. Terus untuk faktor P kita lihat di sini, karena nilainya juga lebih besar daripada F tabel, maka untuk faktor P ini, pemberian pupuk organik cair ini ternyata sangat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, ya, karena nilainya lebih besar dari F tabel. Nah, terus untuk faktor S, ya, untuk pemberian zat PT paklobuterasol ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap hasil tinggi tanaman, ya. Jadi faktor S ini tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Nah, ini bisa dilihat dari nilainya Bapak Ibu. Ternyata nilai untuk faktor S ini lebih kecil dari nilai F tabel taraf 0,01 maupun taraf 0,05. Jadi dia berpengaruh tidak nyata. Nah, terus untuk nilai interaksi, ya. Nilai interaksi ini Bapak Ibu, ya, karena nilainya lebih
tinggi daripada F tabel. Kalau kita lihat di sini ternyata kalau F lebih kecil dari 0,01, tetapi dia lebih kecil, lebih tinggi daripada saya ulang Bapak Ibu. Kalau F untuk interaksi ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini ternyata nilai F hitung lebih kecil daripada nilai taraf F tabel 0,01 ya, 0,01, dan dia F hitung ini lebih besar dari 0,05, maka dia hanya berpengaruh nyata, bukan sangat nyata. Jadi hanya berpengaruh nyata saja ya. Hanya berpengaruh nyata saja pada taraf 0,05 ya. Jadi dia di sini hanya nyata saja. Jadi kalau misalkan kalau F hitung ini lebih besar angkanya juga daripada F tabel, maka F tabel taraf 0,01, maka dia sangat nyata. Jadi, sama dengan ini Bapak Ibu ya, tapi dia hanya bertinggi dari taraf 0,05, maka dia nyata saja, bukan sangat nyata. Jadi makanya dia bintang 1 Bapak Ibu ya, bintang 1. Kalau yang bintang 2 ini adalah perlakuan itu berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Faktor P juga berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, dan interaksi hanya berpengaruh nyata saja, tidak sangat nyata. Jadi hanya nyata saja terhadap tinggi tanaman kentang ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk data tinggi tanaman kentang dengan faktor pemberian pupuk organik cair dan pupuk saat pengatur tumbuhan itu hanya berpengaruh di interaksi dan faktor P saja ya. Jadi di interaksi dan faktor P saja. Jadi artinya dengan pemberian pupuk organik cair saja itu sudah bisa berpengaruh, hasilnya memberikan hasil yang sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kentang ya, tanpa adanya faktor S. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, dan untuk ini bisa juga kesimpulan yang kita dapatkan di sini, tinggi tanaman kentang ini berpengaruh nyata jika faktor P dan faktor S itu kita kombinasikan ya, dikombinasikan ya. Jadi berpengaruh, hasilnya itu memberikan berpengaruh nyata terhadap nilai tinggi tanaman ya. Itu kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk faktor P, kesimpulannya, jadi walaupun faktor P ini diberikan berdiri sendiri tanpa ada faktor lain, maka dia akan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Nah, begitu juga dengan interaksi ya. Jadi interaksi antara faktor P dan faktor S jika diberikan secara bersamaan terhadap tanaman kentang, maka berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman ya. Itu jadi kesimpulan yang kita terima, yang kita dapatkan dari sini itu Bapak Ibu ya, ternyata untuk perlakuan dua faktor ini ya, interaksi antara faktor P dan faktor S itu berpengaruh nyata ya, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman ya. Cukup sekian olah data menggunakan Excel ya, dan hasil dari pengolahan data penggunaan Excel ini juga kita sudah uji juga di SPSS dan hasilnya sama. Jadi terserah dari Bapak Ibu jika melakukan sebuah penelitian, mau mengolah data melalui Excel bisa, dan mengolah data melalui program aplikasi SPSS itu juga bisa. Jadi hasilnya akan sama Bapak Ibu ya. Jadi cukup sekian yang bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.